Selanjutnya ada pertanyaan lagi gini dari Rapi Dai. Apa langkah konkret Yunda apabila terpilih nanti? Bagaimana? Sorry, sorry. Apa langkah konkret Yunda apabila terpilih nanti? Langkah apa sih yang Yunda lakukan? Apa tetap di kajian-kajian isu-isu atau ada lagi mungkin? Oh ya, kalau misalkan saya terpilih ya menjadi ketum Kohati, jadi langkah apa yang saya lakukan ya? Gitu ya kurang Ya, lebih ya. Nah, iya. jadi kalau misalkan diamanahkan, dipercayakan oleh teman-teman Kohati cabang se-Indonesia untuk melit atau memimpin Kohati PBHMI ini, saya berharap eh, ke depan itu kita yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Satu, membuat media dan modul pembelajaran yang mana itu harapannya bisa cara pandang atau pemikiran teman-teman sehingga kita on the track perjuangan kita perempuan dalam perspektif Islam, cara pandang kita masih perempuan dalam perspektif Islam gitu. Nah, yang berikutnya adalah lebih kepada bagaimana kita mendorong eh, isu-isu ke isu-isu isu-isu perempuan dalam artian gini, kita lebih kepada langkah konkret. Kita bisa membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil kajian ya, berdasarkan hasil-hasil kajian. Dan berikutnya juga eh saya berharap bahwa ke depan kita itu bisa mewarnai ya secara intelektual di Kohati PBHM ini kita bisa mewarnai eh hasanah pemikiran. Jadi banyak pemikiran-pemikiran Kohati teman-teman Kohati se-Indonesia ini yang bisa dijadikan referensi oleh siapapun itu yang membutuhkan referensi tentang masalah keperempuanan seperti itu. Intinya menjadi kiblat gerakan keperempuanan itu. Kayaknya udah kesiapan mateng banget ini kayak. Insya Allah ya, insya Allah sampai di tataran program. Sebenarnya karena kalau misalkan LKK kemudian eh, latihan latihan apa? Latihan kewirausahaan ya, latihan kewirausahaan, kemudian yang lain-lain itu kan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman Kohati cabang, itu tinggal apa namanya, tinggal ditingkatkan lagi. Tapi kita berharapnya di tataran Kohati PBHMI ini lebih bagaimana sih kita menunjukkan kepada publik gitu, pada publik bahwa kita adalah perempuan Islam dan intelektual gitu. Jadi apa sih yang kita hasilkan? Kita menghasilkan penelitian-penelitian, kita menjadi rujukan-rujukan bagi mereka yang membutuhkan data-data, misalkan data-data berapa sih contoh misalkan di cabang apa, moderator cabang apa, Dek? Surabaya ya? Iya, Surabaya, Yunda. Oh iya, di cabang Surabaya apa sih yang menjadi persoalan perempuan di cabang Surabaya? Terus berdasarkan risetnya Kohati cabang Surabaya itu berapa misalkan data partisipasi politik perempuan di Surabaya. Nah, Kohati cabang Surabaya bisa menjadi referensi begitu. Mereka punya data yang valid gitu, yang bisa digunakan orang dalam menentukan atau mau mengambil kebijakan begitu. Gitu ya. Ini ada yang lainnya lagi. Oh, balik lagi di awal tadi ya Bu Yunda. Nah, Apakah silakan. dengan metode ceramah yang keaktifan tadi kalau nggak salah ya? Apakah tetap dengan metode ceramah atau ada pengembangan materi pembelajaran selanjutnya agar forum tetap aktif gitu? Iya, saya berharap kalau misalkan nanti terpilih, saya berharap bisa bersama-sama dengan teman-teman pengurus Kohati PBHMI di periode yang akan datang, itu kita merumuskan bersama kira-kira untuk
materi-materi ya yang di LKK itu bagaimana tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat di eh, doktrin gitu, tapi kita lebih kepada eh, bagaimana memecahkan persoalan gitu. Makanya kenapa dibuatkan modul dan media pembelajaran. Modul dan media pembelajaran itu saya berharap masing-masing kohati itu pegang gitu. Masing-masing kohati pegang sehingga mereka bisa baca Oh, berarti wajib ya. khususon hati gitu ya? Khususon gitu. Iya. Iya, iya. Bagus. Maksudnya supaya mereka bisa baca sebelum masuk forum. Jadi itu menjadi konsumsi. Jadi kalau misalkan kita selama ini kan bedahnya bedah PDK ya, gitu kan? Nah, Ya, saya berharap ketika ada modul kita bisa bedah itu modul gitu. Jadi bukan hanya PDK yang kita bedah. Jadi kajian-kajiannya lebih ke kajian-kajian. Jadi sebelum diadakan LKK itu ada kajian-kajian menuju LKK gitu. Jadi kita membuat kajian-kajian. Jadi sehingga di LKK itu kita tinggal merumuskan bersama-sama apa sih yang menjadi persoalan misalkan di daerah kita, kemudian bagaimana kita bisa berkontribusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Seperti itu. Jadi fungsinya media dan modul pembelajaran yang dibuat oleh Kohati PBHMI itu nanti untuk dipelajari pra LKK gitu, sehingga masuk di LKK itu kita bukan dalam kondisi kosong gitu, dalam kondisi yang enggak apa namanya belum mempelajari apa-apa, karena kan memang kita punya masa ada follow up gitu ya kalau di uh, pasca basic kan. Jadi itu bisa menjadi konsumsi teman-teman Kohati di komisariat, di cabang gitu. Modul itu menjadi konsumsi, menjadi bahan pembelajaran sebelum kemudian mereka mengikuti LKK gitu. tapi ini ada lagi nih yang komen Yunda. Metodologi penyampaian materi sejarah Kohati, nggak ada muatan-muatan pelatihan senior kursus Bagaimana? dari dari Rani Nurfitri. Metodologi penyampaian materi sejarah Kohati tidak ada di muatan pelatihan senior kurs. Bagaimana itu? Senior Yunda? course. Oh iya maaf. Oh iya iya ya. Gimana? Materi apa? Sejarah ya? Sejarah Kohati. Sejarah Kohati. Bagus juga itu kita jadikan rekomendasi di Munas BPL ya. Itu kan BPL ya lebih ke apa namanya? Untuk yang senior course gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan, bagus juga itu idenya, bagaimana nanti Kohati PBH ini mendorong supaya bagaimana materi sejarah Kohati itu masuk dalam pelatihan senior course ya. Kita dorong dalam kebijakannya BPL. Gitu. Berarti harus ditambahin tuh Yunda ya di situ. Ya, ini menjadi rekomendasi juga dan menjadi masukan buat saya. Begitu. Oh, bentar, nunggu yang lain. Sambil bincang-bincang nih buat teman-teman bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar apa aja bebas asal tetap ada batasan. Buat Yunda. Silakan. Ya, sekarang kan lagi zamannya KDRT nih, Yunda, terus ada pelecehan seksual di bawah umur. Buat Yunda nih, apa sih dari tim Kohati sendiri, khususnya buat Yunda, antisipasinya? Gimana sih reaksinya Yunda gitu? Apa solusinya? Kasus pelecehan seksual di bawah umur ini kan terjadi karena apa sih sebenarnya? Kenapa itu tadi saya bilang yang kita harus dorong adalah isu kesepahaman gender gitu. Iya. Kasus yang menjadi korban ini kan perempuan ya. Iya pasti. Tapi kenapa yang diajarin perempuan gitu? Nah, Ya enggak sih? iya, Yang itu gimana? seharusnya yang kita training tentang keperempuanan itu adalah laki-laki supaya laki-laki paham gitu kan, supaya laki-laki paham bagaimana sih hakikat perempuan, bagaimana martabat perempuan, bagaimana Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan kan gitu, ya enggak sih?
Iya Ya, sih bener. selama ini kita yang menjadi korban, perempuan yang menjadi korban, tapi kita juga yang di training gitu masalah-masalah keperempuanan. Ini pentingnya kenapa kita mengusung isu kesepahaman gender. Jadi laki-laki juga harus memahami gitu. Sebenarnya ya kalau di PDK sendiri itu kan kita kita punya ya untuk jenjang LK1 itu materi apa gitu kan, materi apa yang harus disampaikan gitu. Kemudian di jenjang LK2 materi keperempuanan apa yang harus disampaikan, di jenjang LK3 materi keperempuanan apa yang harus disampaikan. Nah, maka dari itu kita sebagai kohati ya harus dulu memahami gitu kan, harus dulu memahami sehingga ketika di forum-forum LK kita bisa menyampaikan materi gitu, kita bisa membawakan materi tentang keperempuanan karena kalau kalau kita di LKK itu kan khusus kita sendiri perempuan gitu. Nah, kita bagaimana kita bisa memahamkan kepada laki-laki ya kita gitu, kita yang harus dulu lebih dulu paham, kemudian kita bawa itu ke forum-forum yang sifatnya umum seperti LK1, LK2, LK3 dan lain sebagainya. Gitu. Jadi begitu, laki-laki harus di training keperempuanan, harus diajarin gitu. Kalau Aku berbicara ya karena kalau eh, kasus-kasus pelecehan itu kan perempuan sebagian besar menjadi korban kan begitu. tapi Jadi perempuan ya, yang pelakunya inilah menurut saya ya, yang pelakunya inilah yang harus sekali diajarin gitu supaya tidak melakukan pelecehan seksual, supaya mereka tahu bagaimana Islam itu menjaga harkat dan martabat perempuan gitu. berarti ini gimana nih, kesetaraan gender dihapus, ganti kesepahaman atau gimana nih? Kalau dihapus Tidak kan nggak perlu, mungkin. kita kan tidak perlu menghapuskan kan, kita bisa membuat tandingan isu gitu. Kita bisa membuat isu tandingan gitu. Jadi tidak perlu menghapuskan. Kalau misalkan kita gerilya, kita mengkampanye itu dengan baik, kita kohati membuat gerakan itu secara terstruktur dan masif, mempengaruhi halayak, mempengaruhi media, mempengaruhi teman-teman organisasi perempuan muslim gitu. Saya rasa asal kita gerakannya terstruktur dan masif itu kita bisalah mengimbangi isu-isu itu sehingga isu-isu kesetaraan bisa mulai luntur gitu kan kita nggak perlu menghapuskan karena kita nggak bisa menghapuskan juga gitu kan, bagaimana caranya kita menghapuskan isu-isu itu sedangkan ya itu kan gerakan juga sebenarnya. Nah, jadi gerakan menurut saya ya kita kita lakukan juga gerakannya kita gitu, itu sih. Sekarang kalian lagi tren ada isu-isu nih Yunda, isu mengenai Nisa Sabian, gimana nih pendapatnya Yunda? Isu tentang Nisa Sabian. Oh iya ya. Saya ini ya, isu tentang pelakor ya. Iya Yunda. Isu Nisa Sabian. Ini maksudnya saya disuruh menanggapi yang mananya? Apakah tentang pelakornya atau Nisa Sabian? Nisa Sabiannya mungkin kan apa ya, lebih ke perempuannya gitu. Kalau menurut saya ya, eh, ini kan masalah hal pribadinya seseorang. Cuma mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi kan gitu. Kita juga tidak berhak menghakimi karena cinta itu kan ya dia datang dengan sendirinya, dia nggak diundang gitu kan. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang mencintai siapa begitu. Ya nggak sih? Kita nggak bisa menyalahkan. Terlebih lagi Islam sendiri kan sebenarnya memperbolehkan poligami gitu kan. Islam sendiri memperbolehkan poligami. Jadi sebenarnya yang jadi persoalan adalah bagaimana kita ini adalah masyarakat Indonesia itu sebagian besar adalah Muslim kan, tapi eh, negara mengatur bahwa untuk laki-laki bisa menikah lagi itu kan harus dengan persetujuan istri pertama gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita perempuan itu kan kita tidak nerima kalau dipoligami begitu kan, sehingga laki-laki jadinya karena perempuan nggak nerima, dia nggak nerima makanya laki-laki diam-diam gitu kan, laki-laki diam-diam ketika misalkan dia memutuskan untuk mau menikah lagi dan lain sebagainya,
Sehingga ketika sudah diam-diam itulah yang terjadi kasus yang perselingkuhan, pelakor, apalah itulah pokoknya yang sekarang menjadi tren gitu ya. Jadi ini kembali lagi ke bagaimana pemahaman kita itu pemahaman kita sebagai perempuan memahami bagaimana perempuan sih sebenarnya dalam pandangan Islam gitu. Berkenaan dengan misalkan masalah poligami, apakah kita kita kan sebenarnya kalau poligami kita nggak boleh apa ya, kita Islam kita mengakui bahwa poligami diperbolehkan kan begitu. Dengan catatan-catatan tentunya itu. Tapi yang jadi persoalan pemahaman kita itu apakah bisa kita realisasikan? Apakah kita sebagai perempuan kita mampu mengimplementasikan itu? It's okay misalkan boleh kamu berpoligami asalkan berlaku adil. Tapi kemudian juga laki-laki misalkan memahami konsep apakah laki-laki sudah benar-benar memahami konsep keadilan ataukah belum? Gitu. Terus perempuan sendiri apakah memahami konsep keadilan ataukah tidak gitu kan? Jadi itu sih yang sebenarnya karena kesepahaman itu yang belum belum terjadi sehingga ya begitulah akhirnya.